Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa dengan NIM G00242114 dari kelompok B8. Di sini saya akan mengerjakan laporan yang kedua, yaitu yang soalnya adalah seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1 sampai 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Soal yang A, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrasi dan manus. Lalu yang B, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrasium beserta kinesiologinya. Yang A, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrasi dan manus. Di gambar yang pertama ini ada muskulus di regio antebrasi. Di situ terdapat kompartemen anterior atau otot-otot flexektor. Persarafan utamanya itu ada nervus medianus, yaitu musculus pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitoриум superficial, flexor pollicis longus atau lapisan dalam, dan pronator quadratus atau lapisan dalam, dan sebagian dari musculus flexor digitoриус profundus atau bagian lateral. Untuk nervus ulnarisnya itu ada musculus flexor carpi ulnaris dan sebagian dari musculus flexor digitoриум profundus atau bagian medial. Untuk komponen posteriornya atau otot-otot ekstensor yaitu ada nervus radialis, terdapat musculus brachioradialis, lalu musculus extensor carpi radialis longus dan brevis, lalu ada extensor digitoриум, extensor digit minimi, extensor carpi ulnaris, lalu anconeus, supinator, abductor pollicus longus, extensor pollicus longus dan brevis, dan yang terakhir adalah extensor indicus. Lalu untuk musculus di regio manus, yaitu yang pertama ada nervus medianus, yaitu untuk menginervasi otot-otot di bagian lateral atau jempol dan beberapa otot flexor di tangan. Otot-otot yang diinervasi oleh nervus medianus itu yang pertama ada utut tenar, itu terdapat musculus abductor pollicus brevis, lalu musculus opponeus pollicis, dan yang terakhir ada musculus flexor pollicis brevis. Untuk lumbricalis 1 dan 2 yang berada di sisi radial tangan dan terikat dengan tendon musculus flexor digitoриум profundus pada jari telunjuk dan jari tengah. Nervus ulnaris. Yang pertama ada otot-otot hipotenor. Itu ada di musculus abductor digiti minimi, lalu musculus opponens digiti minimi, dan yang terakhir ada musculus digiti minimi brevis. Lalu yang kedua ada lumbricalis 3 dan 4 terkait dengan tendon musculus flexor digitoриум profundus pada jari manis dan kelingking. Lalu musculus adductor pollicus, otot penting yang menambah ibu jari ke arah telapak tangan. Lalu yang terakhir ada otot interosei, yaitu meliputi otot-otot interosei palmar dan dorsal, yang bertanggung jawab untuk gerakan abduksi dan adduksi jari-jari. Yang ketiga ada nervus radialis, itu memberikan pesarafan sensorik pada punggung tangan dan bagian proksimal dari jari-jari. Inervasi sensorik oleh nervus radialis. Lalu yang B, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrasium beserta kinesiologinya. Yang pertama, ada komponen anterior. Yang A adalah lapisan superficial. Di situ ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, lalu musculus palmaris longus, dan musculus flexor carpi ulnaris. Lalu yang B adalah lapisan tengah, itu terdapat cuma satu, yaitu musculus flexor digitoриум proximal. Yang C ada 3, yaitu yang pertama musculus flexor digitoриум profundus, lalu musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Yang kedua ada komponen posterior. Yang A itu ada lapisan superficial, yaitu terdapat musculus brachiodalis dan musculus extensor carpi radialis longus dan brevis. Lalu ada musculus extensor digitoриум, lalu musculus extensor digiti minimi dan musculus extensor carpi ulnaris. Yang B ada lapisan tengah, yaitu ada musculus suprinator, lalu musculus adductor pollicus longus,
dan musculus extensor pollicus longus, dan yang terakhir ada musculus extensor indicis. Peran dalam kinesiologi dan fungsionalnya itu yang pertama ada fleksi dan ekstensi, pergelangan tangan, lalu yang kedua ada gerakan radial dan ulnar deviation, lalu yang ketiga ada gerakan jari-jari, dan yang terakhir ada pronasi dan supinasi lengan bawah. Untuk untuk peran dalam kinesiologi Untuk peran dalam kinesiologi fungsional, yaitu yang pertama ada fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Gerakan fleksi melibatkan otot-otot flexor seperti musculus flexor carpi radialis dan ulnaris. Sedangkan ekstensi melibatkan otot-otot ekstensor seperti musculus extensor carpi radialis longus dan atau brevis dan musculus extensor carpi ulnaris. Lalu yang kedua ada gerakan radial dan ulnar deviation, yaitu abduksi dilakukan oleh musculus flexor carpi radialis dan musculus extensor carpi radialis. Sedangkan adduksi dilakukan oleh musculus flexor carpi ulnaris dan musculus extensor carpi ulnaris. Lalu yang ketiga ada gerakan jari-jari. Fleksi dan ekstensi pada sendi-sendi jari melibatkan otot flexor dan otot extensor. Yang terakhir ada pronasi dan supinasi lengan bawah. Terdapat musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus berfungsi dalam pronasi, sedangkan musculus supinator dan musculus bicep berhasil membantu supinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.